Puji Tuhan, selamat malam semua ibu-ibu, bapak, semua yang hadir di sini. Kita mengucap syukur, kita terus boleh bersekutu, sama-sama memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Pasti kita semua masih ingat tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Mungkin semua masih ingat ya, tokoh bernama Abraham. Mungkin ada juga yang punya teman namanya Abraham gitu ya. Sebelum Abraham bernama Abraham, Abraham itu namanya Abram. Dan dia ini dikenal sebagai orang yang sangat beriman pada Tuhan. Dia disebutkan sebagai bapak iman. Abram ini adalah orang yang dikenal sebagai bapak iman. Dan ini merupakan teladan bagi kita semua, bagi gereja Tuhan, bagi kita semua, untuk benar-benar mempunyai iman seperti Abraham. Tapi pernah suatu ketika Abram ini atau Abraham atau Abram ini melakukan hal yang salah. Sesuatu yang keliru, yang tidak sesuai dengan julukannya sebagai bapak iman. Mari saja kita membaca Kejadian 12. Kejadian pasal 12 dari ayat 10. Judul perikopnya adalah Abram di Mesir. Kejadian 12 ayat 10 dan selanjutnya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, kita lihat di sini ada satu masalah. Masalah ini membuat Abram mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir. Padahal pada waktu itu Abram itu sudah tinggal di tanah Kanaan yang nanti kelak kemudian hari untuk anak cucunya bangsa Israel. Negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel kelak kemudian hari. Sebetulnya Abram berada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Tapi ketika ada masalah, dalam hal ini kelaparan, dia seolah-olah pada ayat 10 sama sekali tidak menyinggung Tuhan. Sama sekali dia tidak minta pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Kalau lagi gak ada masalah, kita ingat sama Tuhan. Tapi begitu tiba-tiba ada masalah, kita justru melupakan Tuhan. Padahal pada waktu itulah sesungguhnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Abram ini pergi ke Mesir. Mesir ini adalah gambaran dunia. Artinya Abram ini meminta perlindungan dan pertolongan dunia. Sama seperti kalau kita punya masalah, lalu kita bukan lari kepada Tuhan, tapi larinya kepada segala kemampuan dunia, cara-cara dunia. Coba kita lihat selanjutnya, ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya. Ya, Sarah atau Sarai di sini istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Jadi Abram ini sebetulnya punya istri yang cantik, sebetulnya harusnya bergembira ya, anugerah. Harusnya malah bangga punya istri yang cantik. Ini dia malah stres punya istri yang cantik. Karena ketika nanti dibawa ke Mesir, menurut pikirannya Abraham sendiri, ya mungkin belum tentu terjadi seperti ini. Tapi ini menurut pikirannya dia sendiri. Nanti orang-orang Mesir suka sama kamu. Lalu kamu dikejar-kejar orang Mesir, sementara saya dibunuh. Sebagai suaminya nanti saya dibunuh. Karena orang Mesir tuh ingin memiliki engkau, wanita yang cantik. Itu dalam pikirannya Abraham sendiri. Padahal ya belum tentu terjadi seperti itu. Coba kita lihat. Langkah tanpa Tuhan. Ketika Abram pergi ke Mesir, Abram tidak bertanya pada Tuhan, tidak minta pimpinan Tuhan. Langkah tanpa Tuhan menghasilkan hal-hal yang membuat dia stres, membuat sesuatu beban pikiran baru buat Abram. Yang sebetulnya tidak harus dia begini. Dia takut, dia harus ke Mesir karena kelaparan, tapi dia takut dia dibunuh nanti. Karena istrinya yang begitu cantik akan diambil orang lain. Lalu ayat 13 dari Kejadian pasal 12. Katakanlah,
bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi Abram membuat sebuah siasat, yaitu menyuruh Sarai, istrinya ini, mengaku sebagai adiknya Abraham, supaya Abraham tidak dibunuh. Tapi Abram ini diperlakukan dengan baik oleh orang Mesir. Jadi itu skenario yang ada di dalam pikirannya dia. Padahal belum tentu terjadi seperti itu. Tapi itulah yang ada di dalam skenario dan pikiran orang yang merasa takut. Kenapa dia takut? Mengapa dia stres? Mengapa dia khawatir? Karena dia melakukan sesuatu hal yang di luar apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri dan menjaga istrinya. Kadang-kadang kalau kita melangkah dengan hikmat kita, pikiran kita sendiri, kita akan merasa bahwa saya harus menjaga diri saya sendiri dan keluarga saya, atau orang-orang yang saya sayangi. Tidak lagi melibatkan Tuhan. Karena apa? Memang dari semula tidak bertanya pada Tuhan. Ini seorang Abram, bapak iman. Tapi pada suatu saat bisa seperti itu. Ayat 14. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, istrinya sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, karena dianggap sebagai adiknya Abram. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dikasih hadiah dia. Karena apa? Karena pikir ini kakaknya perempuan cantik ini. Jadi diberi hadiah supaya senang, supaya berbaik-baik. Nanti perempuan cantik ini boleh buat Firaun begitu. Adiknya boleh diambil oleh Firaun. Tapi coba lihat ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abraham itu. Kita lihat di sini. Abraham tidak bisa menjaga kesucian Sarai sebagai istrinya Abraham. Abraham bahkan tidak bisa menjaga keselamatan dirinya sendiri di tengah-tengah bangsa asing, negeri asing di Mesir. Tapi lihat, Allah turun tangan untuk menjagai Sarai istrinya ini, istrinya Abraham. Supaya Sarai ini tetap menjadi istri yang suci, tidak dinodai oleh Firaun. Sehingga dikatakan tadi, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Jadi orang seistana semua kena tulah. Tulahnya mungkin berbentuk penyakit yang seringkali pada waktu itu penyakitnya menjadi penyakit yang serius. Dan itulah cara Tuhan untuk melindungi Sarai, untuk melindungi Abraham juga, supaya tidak melakukan kesalahan. Lalu ayat 18. Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Jadi Firaun di sini sudah tahu. Entah bagaimana caranya, jadi sudah tahu bahwa ternyata perempuan ini bukan adiknya Abraham. Tapi ini adalah istrinya Abraham. Dan gara-gara Firaun mau mengambil Sarai ini sebagai istrinya Firaun, maka dia kena tulah seperti ini. Sehingga Firaun menyesalkan hal ini, memanggil Abram serta berkata di sana, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Kenapa sih? Abraham itu, kita masih ingat, tadi tidak mau memberitahukan bahwa Sarai ini istrinya Abraham. Karena apa? Karena takut si Abraham dibunuh, Sarainya diambil. Itu yang dia khawatirkan. Tapi Firaun justru mempersalahkan. Kalau seandainya kamu memberitahu bahwa itu istrimu, tentu saya tidak kena tulah begini, gitu. Mengapa engkau katakan, ayat 19, dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Firaun kecewa berat kepada Abram. Firaun merasa
dia mengalami hal buruk karena ulahnya Abram dan Sarai. Kita lihat di sini, kita masih ingat ya, bahwa kita itu sebagai anak Tuhan bertugas dimanapun juga, menjadi terang dunia dan garam dunia. Artinya kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di mana kita ada. Kitalah pembawa berkat yang mendatangkan berkat. Tapi lihat Abram. Abram justru membawa bencana di tengah-tengah Mesir. Dia sebagai anak Tuhan, harusnya dia memberkati Mesir. Atau keberadaannya dia membuat Mesir diberkati. Tapi ini tidak. Abram berulah sehingga bukan berkat yang turun di tengah Mesir, tapi tulah Tuhan yang turun di sana. Nah, kita lihat di sini bagaimana kisah Abram ini memberi pelajaran bagi kita, bahwa ketika ada masalah datang, masalah mungkin tidak bisa kita tolak. Masalah yang datang dalam hidup kita nggak bisa kita tolak. Harusnya kita mencari jalan keluarnya dengan bertanya pada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Terjadi kelaparan, terjadi kondisi kekeringan, nggak ada makanan Tuhan. Apa yang harus kami makan? Harusnya tanya pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah domba-domba yang dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bukannya kita cari jalan sendiri. Abraham mencari jalan sendiri. Dia punya ide, saya mau pergi ke Mesir. Pada waktu itu Mesir adalah kerajaan yang besar. Pada waktu itu Mesir adalah kerajaan yang sangat makmur, sangat sukses. Sehingga semua orang ketika berpikir, ada masalah, lari ke Mesir. Mungkin ada solusi di sana. Sekali lagi, Mesir adalah gambaran dunia. Seringkali kita melihat dunia kita ini adalah tempat di mana segala sesuatunya tersedia dengan baik. Jadi kalau ada apa-apa, kita memakai cara-cara orang dunia. Ketika kita punya masalah, kita coba selesaikan dengan cara orang dunia. Padahal kita harusnya tanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Biarkan Tuhan buka jalan. Jangan sampai kita salah jalan. Dan ketika kita salah jalan, hampir saja Abram kehilangan istrinya Sarai. Hampir saja. Kalau bukan Tuhan yang menolong, Sarai sudah dibawa oleh Firaun. Dan kedua adalah Abram justru mendatangkan malapetaka di tengah-tengah Mesir. Jangan sampai karena kehadiran kita di kantor itu, di tempat kerja itu, di kampus itu, atau di mana tempat lingkungan perumahan itu, atau di gereja itu, kehadiran kita justru membawa bencana, bukan membawa berkat. Ketika kita hadir di gereja itu, bukannya gereja itu diberkati, tapi malah kita membawa bencana di gereja itu. Ketika kita berada di lingkungan kompleks perumahan ini, bukannya kita membawa berkat, tapi kita membawa bencana di kompleks perumahan ini. Begitu juga ketika kita bekerja di suatu tempat itu bukannya diberkati, malah kita membawa bencana di tempat itu. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita menjadi agen-agen berkat Tuhan. Jadi terang dunia, garam dunia dimanapun kita berada. Ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kita lihat di sini. Mungkin saat itu kekeringan belum selesai, kelaparan belum berakhir, tapi Abram harus pergi dari Mesir. Dia entah setelah ini dia harus makan apa, harus cari makan di mana, tidak tahu. Itu sebabnya satu persoalan yang pertama kali muncul pada Abram tidak terselesaikan dengan baik. Tidak ada solusinya yang baik, tidak ada solusinya yang benar, malah menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dan Abraham berakhir dengan diusir dari Mesir. Bukan dianggap menjadi orang yang terhormat, yang baik, tapi diusir dari Mesir. Kita lihat di sini. Inilah perjalanan orang yang salah langkah. Apa salah langkahnya Abram? Dia tidak minta pertolongan Tuhan ketika masalah itu datang. Masalah dalam hidup kita mungkin tidak bisa kita tolak. Tapi tidak bisa juga orang menolak ketika kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya punya masalah ini Tuhan.
saya punya persoalan ini. Jangan bersandar pada dunia, jangan bersandar kepada manusia, tapi kita bersandar pada kuasa Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang menolong kita mengatasi semua masalah yang sedang kita hadapi ini. Dan inilah yang merupakan hal yang benar-benar menjadi satu kekuatan baru buat kita. Masalah ini tidak akan selamanya, sebentar lagi juga selesai. Dan ketika masalah ini selesai, kita tahu kita berhasil lolos, lewat dari masalah ini karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kita sendiri, bukan karena kekuatan dunia, tapi karena pertolongan Tuhan. Sehingga masalah demi masalah membuat kita semakin beriman dan semakin beriman kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh, semakin teguh iman kita pada Tuhan. Dan inilah yang kita peroleh hasil yang luar biasa ketika kita lolos dari masalah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin.